Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya harap semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan renungan dengan judul Bersabar sampai Tuhan datang. Bersabar sampai Tuhan datang. Teksnya terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua. LAI memberi judul Bersabar dalam Penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang saya baca tadi adalah tulisan dari Yakobus. Kalau kita membaca Yakobus pasal 1 ayat 1 ya, kitab ini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, Yakobus menunjukkan suratnya kepada orang-orang yang berada di perantauan. Nah, bagaimana kondisi orang-orang yang di perantauan ini? Mereka bukan dalam keadaan yang nyaman, yang baik, yang menggembirakan ya, tapi dalam keadaan yang sedikit memprihatinkan. Di ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di ayat 12 juga diulang lagi kata pencobaan ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dari dua ayat ini kita dapat gambaran bahwa orang-orang yang menerima surat dari Yakobus ini adalah orang-orang yang sedang dalam pencobaan. Nah, istilah lainnya ini adalah pergumulan atau penderitaan, tantangan, menghadapi problem, dan lain sebagainya. Jadi, mereka ada dalam kesulitan. Mengapa? Karena satu sisi mereka adalah orang-orang Kristen di abad awal ya, abad pertama itu orang-orang Kristen itu sampai merantau karena mereka dimusuhi oleh orang-orang dari penganut agama Yahudi ya, Yudaisme. Orang-orang Kristen ini dianggap sesat ya. Akhirnya mereka ada penindasan dan banyak juga yang merantau, yang menyingkir, yang pergi dari daerahnya dan kondisinya tentu tidak menyenangkan ya. Nah, melalui suratnya ini Yakobus hendak memberi dorongan, hendak memberi semangat kepada orang-orang yang ada di perantauan ini yang mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip buruk ya. Namun bukan karena dosa atau pelanggaran mereka ya. Ini murni yang mereka alami adalah karena mereka beriman kepada Tuhan ya. Bukan karena dosa, pelanggaran lalu mereka menderita, bukan ya. Yakobus menasihati para pembaca agar sabar dalam penderitaan. Memang pada umumnya ketika orang menderita itu kan maunya ya bersungut-sungut, bisa juga marah, bisa juga putus asa, dan lain sebagainya. Nah, menjadi pertanyaannya sampai kapan? Gitu kan? Bukankah satu kesabaran itu ada batasnya?
Kalau kita menderita terus, ditekan terus, pasti kan ada batasnya. Yakobus berkata sampai hari kedatangan Tuhan. Wah, berarti ini jangka waktu yang tidak tentu, yang lama ya. Karena Tuhan datang itu kan tidak tahu. Dia datang seperti pencuri. Kapanpun bisa dia datang. Namun yang jelas bahwa kedatangan Tuhan itu memberikan satu pengharapan. Pengharapan di mana nanti seluruh pergumulan, seluruh penderitaan, seluruh masalah akan selesai ketika Tuhan datang. Mereka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang tahan uji. Nah, masalahnya menunggu hari kedatangan Tuhan itu adalah sebuah proses yang panjang. Tidak tahu ya. Waktu kedatangan Tuhan itu tidak terprediksi. Hari Tuhan itu seperti pencuri. Oleh karena itu Yakobus perlu memberikan dorongan, kesabaran kepada para pembacanya supaya mereka tetap bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup, persoalan, penderitaan, pergumulan. Mereka tetap bersabar bertahan. Karena pada akhirnya nanti kelak Tuhan akan datang dan Tuhan akan memberikan apa yang dijanjikannya, ya, mahkota kehidupan dan berkat-berkat lainnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan? Panjang sekali ini ya, kita harus sabar sampai dalam waktu yang cukup lama. Nah, Yakobus memberikan tips-tipsnya, memberikan arahannya sebagai berikut ya. Yang pertama, lihatlah para petani. Ya, lihatlah para petani. Ayatnya yang ke-7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani, ya, pasal 5 ayat 7 menjadi contoh yang pertama. Yakobus tidak berkata lihatlah pegawai negeri. Wah, kalau pegawai negeri jelas ya, Bapak Ibu Saudara, setiap tanggal muda gajian. Nah, ini petani ini tidak tahu ya kapan dia dapat berkatnya, tapi dia sabar, mereka sabar. Petani ini orang-orang yang sabar ya, menunggu dengan penuh pengharapan bahwa suatu waktu akan datang masa panen. Penantian tersebut terus berlangsung hingga hujan awal, hujan akhir ya. Nah, petani ini sabar. Bayangkan kalau petani ini tidak sabar. Tanam jagung sekarang misalnya 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan belum panen, cabutin. Ganti lagi tanam singkong. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan enggak panen-panen, dicabutin, ganti lagi. Mereka tidak akan berhasil ya. Tapi mereka sabar menanti dengan tekun apa yang mereka harapkan. Nah, selama para petani menunggu, petani ini tidak pasif. Mereka mengolah tanah. Ya, mereka mengerjakan sesuatu sambil menunggu panen itu mereka tetap memelihara apa yang ditanam, apa yang diusahakan. Misalnya rumput-rumputnya dicabut, kemudian memberi pupuk dan lain sebagainya ya. Memelihara dari serangan hama dan lain sebagainya itu yang dilakukan petani. Jadi sabar seorang petani itu sabar bukan pasif, tapi sabar yang aktif, tidak hanya berdiam diri, mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Nah, selama Tuhan belum datang, maka orang-orang percaya juga harus bekerja, ya, harus aktif juga, sabar dalam penderitaan, tapi juga aktif melakukan sesuatu. Suatu ketika ya ada jemaat di Tesalonika yang menjadi pasif karena Tuhan mau datang. Jadi mereka hanya menghabiskan hidup untuk ya berkumpul misalnya ya. Kelihatannya bagus ya, rohani, beribadah, tapi lupa bekerja. Itu juga ditegur oleh Paulus ya, bahwa yang tidak bekerja jangan makan. Nah, itu kita dapat pengertian ya, baik Yakobus maupun Paulus memberikan
memberikan pengertian bahwa selagi kita menantikan Tuhan dengan penuh kesabaran itu, kita juga harus aktif bekerja ya, produktif, menghasilkan sesuatu, bukan pasif. Pernyataan kedatangan Tuhan memberikan nuansa bahwa mungkin saja Tuhan datang pada waktu mereka masih hidup, ya. Mungkin saja mereka adalah generasi terakhir pada saat Tuhan datang. Namun waktu yang singkat bukanlah penekanan Yakobus dalam suratnya. Sebab tidak seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana sikap mereka dalam menantikan kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Sehingga inti dari apa yang Yakobus sampaikan itu mengajak jemaat untuk hidup dalam pengharapan bahwa Tuhan akan datang. Kita harus setia, kita harus sabar, meskipun kita menghadapi penderitaannya. Tuhan pasti datang. Kita harus setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Di ayat 9 dikatakan, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Lihat hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, seringkali dalam menghadapi penderitaan, kesulitan, pergumulan, orang mulai bersungut-sungut. Orang mulai mempersalahkan, ya. Misalnya dalam rumah tangga, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Wah, itu sering terjadi, ya. Nah, dalam hal ini kesabaran harus dipraktekkan dalam bentuk tidak bersungut-sungut, tidak mempersalahkan. Ya, satu dengan yang lain. Jadi bersabar itu tidak bersungut-sungut ya, tidak mempersalahkan, ya menerima ya semua kesulitan itu ya ditanggung tanpa sungut-sungut. Bahkan kalau bisa ya dengan rasa syukur saja ya, karena mampu menanggung semua penderitaan itu. Jadi seperti petani ya, tanpa sungut-sungut, tanpa mempersalahkan. Walaupun kadang-kadang petani itu gagal ya, tapi mereka tetap menyangkul lagi, menanam lagi terus seperti itu. Karena mereka adalah orang-orang yang sabar ya. Tapi pasti mereka mendapatkan panen. Nah, kemudian ada lagi penekanan hanya ada satu hakim, yakni Kristus. Kristus adalah satu-satunya memiliki hak untuk menghakimi dan memberikan hukuman. Bukan manusia. Ya, tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu berbantah-bantah, bersabar dalam penderitaan seperti petani, tanpa sungut-sungut, tanpa berkeluh kesah dan menyalahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihatlah para petani di sekeliling kita, tidak asing bagi kita ya. Kita bisa melihat di sekitar kita, mereka yang bekerja di ladang atau di sawah, dengan seluruh tenaga, dengan seluruh kekuatan, mereka terus berusaha, berkarya tanpa sungut-sungut, tanpa keluh kesah, walaupun kadang alam kurang bersahabat bagi mereka, tapi mereka tetap tekun dalam semua penderitaan. Dan mereka pada akhirnya di musim panen mereka menikmati. Nah, kita juga Bapak Ibu Saudara, mari kita teladani para petani yang sabar ya. Mungkin kita saat-saat ini ada sedikit penderitaan ya karena pandemi atau karena hal-hal lain, ya kita juga harus bersabar ya, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan ya. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, kurangi ya. Tidak perlu lagi saling menyalahkan. Lebih baik bersatu, bersyukur, mampu menghadapi persoalan pergumulan dengan kekuatan Tuhan. Jadi tidak perlu bersungut-sungut, syukuri ya kalau kita diberi kekuatan dalam menghadapi persoalan, pergumulan, penderitaan dan lain sebagainya. Seperti seorang petani yang terus bekerja tanpa bersungut-sungut, dan suatu saat nanti Tuhan akan memberi upah kepada kita. Yang kedua, Yakobus mengajak kita untuk melihat tokoh yang lain ya. Lihatlah para nabi. Lihatlah
para nabi. Yang pertama tadi lihatlah para petani, lalu Yakobus bergeser kepada yang kedua, lihatlah para nabi. Ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama ada banyak nabi ya. Nah, surat Yakobus itu ditujukan kepada orang-orang yang kemungkinan besar berlatar belakang Yahudi. Jadi mereka tidak asing dengan kitab mereka yang mereka kenal dengan Tanakh ya, Torah, Nevi'im, Ketubim, atau kalau kita ini mengenalnya dengan Perjanjian Lama. Mereka tidak asing dan mereka sering membaca kisah-kisah para nabi yang berjuang, yang bertahan, yang bersabar dalam penderitaan selama mereka melakukan panggilan Allah dalam hidup mereka. Yakobus menuliskan nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan ya, nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Artinya bahwa apa yang dialami oleh para nabi, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh para nabi itu adalah karena mereka mengemban misi dari Tuhan, demi nama Tuhan. Jadi bukan penderitaan akibat kesalahan mereka. Penderitaan muncul karena tugas yang berasal dari Tuhan. Nah, ini menarik ya. Kadang-kala kita berpikir kalau kita ikut Tuhan, semuanya beres, semuanya baik, semuanya menyenangkan, semuanya indah, dan lain sebagainya. Tapi kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ada banyak nabi Tuhan, mereka diutus Tuhan, mereka berbicara atas nama Tuhan, mereka bertindak demi kepentingan Tuhan, untuk umatnya tentunya ya. Tapi kadang-kadang mereka mengalami penderitaan. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita ikut Tuhan semuanya jadi mulus, semuanya jadi baik semua. Wah, nanti kita kecewa ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan itu kita alami untuk maksud yang baik ya. Di dalam pasal sebelumnya Yakobus bilang bahwa itu ujian terhadap imanmu. Nah, kalau iman diuji itu pasti kan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Kalau kita ujian di sekolah itu kan menghasilkan level yang lebih tinggi ya, kelas yang lebih tinggi. Jadi sesuatu yang baik dihasilkan dari sebuah ujian, pergumulan, kesulitan dan lain sebagainya. Nah, para nabi berbicara demi nama Tuhan, tapi mereka menderita. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menderita karena kesalahan kita ya. Nah, ini kadang-kadang masih terjadi ya. Sebagai orang Kristen menderita misalnya korupsi, kemudian ditangkap, dipenjara. Nah, itu penderitaan karena ulah sendiri ya, mencuri, kemudian ditangkap, dipukulin orang, itu penderitaan karena kesalahan. Nah, itu Tuhan tidak mau ya. Kita perlu koreksi diri kita. Jangan-jangan kita ini menderita karena dosa, karena pelanggaran, karena ada sesuatu yang tidak pas dalam hidup kita. Nah, kalau penderitaan karena dosa, karena kesalahan, karena kita melanggar perintah Tuhan, firman Tuhan. Nah, kita perlu introspeksi dan kita bertobat kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau kita menderita karena memang Tuhan izinkan, ya Yakobus berkata berbahagialah ya, karena itu adalah ujian terhadap iman. Nah, para nabi, misalnya kita ambil contoh Yeremia misalnya ya, Yeremia itu seringkali disebut nabi peratap. Apa maksudnya? Ya itu karena memang Yeremia itu membawa amanat yang cukup keras kepada bangsa Israel, tapi hatinya lembut. Jadi dia sering menangis, sering meratap demi bangsanya. Nah, bayangkan, ini kan menjadikan dia menderita dalam dirinya, dalam batinnya, ya. Yeremia menubuatkan kehancuran, tapi hatinya kan hati yang lembut. Jadi ada penderitaan dalam batin. Selain itu dia ditolak ya, ditolak oleh orang-orang Yehuda, kemudian dibuang ke sumur, kemudian disuruh mengungsi ke Mesir dan lain sebagainya. Itu Yeremia mengalami penolakan, ya, kesepian dan lain sebagainya. Nah, tapi dialami karena ada misi dari Tuhan dan dia sanggup menjalaninya gitu ya. Kita lihat lagi Musa misalnya ya. Musa ini juga penderitaan ya. Kalau bahasa sekarang itu makan hati ya.
menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Wah, udah dikasih daging, tidak bersyukur, dibuang-buang sembarangan ya. Air yang pahit sedikit sudah nggak mau, dan lain sebagainya. Lalu bahkan ketika Musa pergi ke atas gunung, dia turun ke bawah, mereka sudah membuat patung lembu emas. Wah, itu juga membuat dia kesal. Ya. Kemudian juga ada pemberontakan dari umat Tuhan, ada pemberontakan dari orang-orang lain ya yang bersekongkol untuk menjatuhkan Musa dan lain sebagainya. Musa mengalami itu. Kita lihat lagi misalnya Amos. Amos ini juga melayani ya. Ditolak juga, dia mengalami penolakan juga. Dikatakan, pergilah kamu cari makan sana di daerah asalmu, kira-kira begitu ya. Ini juga menyakitkan juga ya. Kemudian kalau kita lihat Yesaya, nah, Yesaya ini juga menderita ya. Digergaji, ini menurut tradisi dia digergaji. Nah, jadi banyak orang menderita, khususnya para nabi ini ya. Tapi itu yang dijadikan contoh oleh Yakobus bahwa para nabi pun menderita atas nama Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya juga harus melihat ini sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran bahwa mengikut Tuhan tidak otomatis kita jalan seperti di jalan tol ya, lurus mulus, tidak ada halangan, tidak ada persoalan pergumulan, tidak ya. Nabi-nabi pun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, itu menjadi dorongan buat kita bahwa penderitaan itu ya harus dihadapi ya. Kesulitan, pergumulan ya kita harus dihadapi. Mengikut Tuhan tidak berarti lepas dari semua itu. Tapi ada satu janji Tuhan yang menarik ya, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ada janji Tuhan di balik semua penderitaan yang kita alami. Baik, sekali lagi lihatlah para nabi. Mereka menderita demi nama Tuhan. Kita tidak usah takut, kecewa kalau kita menderita demi nama Tuhan ya. Kita harus malu kalau kita menderita karena dosa kita, karena kesalahan kita, supaya kita bertobat ya. Tapi kalau kita menderita demi nama Tuhan, it's okay, tidak masalah ya. Nah, yang ketiga, lihatlah Ayub. Nah, ini Yakobus ini luar biasa ya, sangat sistematis ya. Lihatlah para petani yang tekun bekerja menantikan hasil panennya. Lihatlah para nabi yang demi nama Tuhan loh, ini demi nama Tuhan tapi kok tetap menderita itu. Nah, yang ketiga, lihatlah Ayub. Oh, Ayub ini tokoh yang luar biasa ya. Ayat yang ke-11 dikatakan begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Wah, Yakobus mengajak para pembacanya untuk melihat kembali pribadi Ayub, kehidupan Ayub, tokoh yang luar biasa di dalam PL ya. Semua orang Yahudi tentu tahu ya, orang-orang Kristen juga tahu kalau kita membaca PL, kisah Ayub itu kisah yang luar biasa. Nah, tidak asing bagi mereka dan bagi kita. Kita tahu semua bagaimana keadaan Ayub sebelum penderitaan. Wah, dia orang yang sangat-sangat kaya. Saya tidak sempat menghitung. Kalau Bapak Ibu Saudara sempat, silakan ya, berapa triliun kekayaannya. Ada lembu sapi berapa pasang, ada unta, ada keledai, kambing domba dan lain sebagainya. Banyak sekali. Itu kekayaan zaman dulu kan tidak dihitung dengan nilai rupiah ya, nilai uang ya, tapi dengan banyaknya kekayaan. Dan ini orang yang sungguh sangat kaya waktu itu. Orang yang sangat-sangat kaya ya. Nah, orang yang kaya ini mengalami penderitaan dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Keluarganya, wah ini ya, ini penderitaan yang sangat-sangat menyedihkan. Bagaimana anak-anaknya semuanya ditumpas habis ya, semuanya meninggal. Bagaimana rasa sepinya, rasa dukanya, bagaimana sangat sedihnya Ayub ini
kita bisa bayangkan, kehilangan satu anak saja tentu sedihnya berlarut-larut, apalagi ini semua ya. Istrinya bukan mendukung tapi membuat melemahkan dia ya. Untuk apa bertekun dalam kesalehanmu, kutuki saja lalu mati. Wah, istrinya bilang begitu. Ya, jadi secara batin ini sangat menderita ini. Kemudian secara keuangan. Nah, dulunya orang kaya sekali ya, banyak kambing domba ternak semua dia punya. Segalanya dia punya ya. Tapi tiba-tiba disikat habis oleh iblis ya. Ternaknya semuanya habis. Bayangkan dari orang yang sangat kaya menjadi sangat miskin dalam hitungan yang sangat-sangat singkat. Ini penderitaan yang luar biasa ya. Kalau miskin tiba-tiba jadi kaya itu senang sekali ya. Tapi orang kaya tiba-tiba jadi miskin itu penderitaan. Penderitaan yang sangat luar biasa. Kalau miskin dari kecil sampai besar itu biasa saja ya. Tapi kalau tiba-tiba dari kaya jadi miskin itu penderitaan yang luar biasa. Lalu kesehatan ya, kesehatan. Kesehatannya juga sangat ya ini ya. Pencobaannya luar biasa ya, penderitaan luar biasa sampai digaruk dengan beling, dengan kasih abu atau apa itu ya, digosok-gosok itu ya, itu betapa sakitnya ya, betapa penderitaan yang luar biasa ya. Namun Ayub ini luar biasa ya, semua pergumulan itu dia hadapi sampai selesai ya. Bandingkan kalau dengan istrinya ya, istrinya malah kutuki saja Allahmu lalu mati ya. Nadanya itu sangat-sangat tidak enak ya. Tapi Ayub bertahan sampai akhirnya. Dan keadaan Ayub itu dipulihkan. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kamu telah tahu. Memang kisah ini semua orang tahu ya. Orang-orang Yahudi itu khususnya. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan itu penuh belas kasihan. Tidak akan membiarkan anaknya menderita larut-larut terus ya. Ada belas kasihan Tuhan. Dia itu penyayang, dia itu penuh belas kasihan. Karena ketika ujiannya itu selesai, ya, Tuhan pulihkan bahkan 2 kali lipat gitu ya. Harta bendanya diberikan 2 kali lipat. Luar biasa. Tuhan memulihkan. Nah, ini juga penghiburan buat kita ya. Yakobus mengajak, lihat Ayub itu. Dia bertekun sehebat itu. Penderitaan kita belum sedahsyat penderitaan Ayub gitu ya. Dan ada penekanan di sini bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik ketika pergumulan penderitaan itu selesai. Jadi jangan menganggap penderitaan kita itu sudah sangat-sangat berat sekali ya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupan Ayub. Tapi Ayub bertahan, bertekun, dan Tuhan menyediakan yang terbaik. Bahkan 2 kali lipat diberikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga pasti mengalami penderitaan, ya, kesulitan, tantangan, dan lain sebagainya. Kita perlu punya sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan, ya, yaitu sabar, ya. Sabar itu ya bisa diartikan tidak balas dendam, tidak marah, gitu ya. Sabar juga tidak sungut-sungut, tidak menyalahkan, ya, tidak iri melihat nasib orang yang lebih baik. Jadi bersabar artinya bahwa kita itu berserah, bertunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Tunduk atau berserah sepenuhnya kepada Allah. Tidak memberontak, tidak marah kepada Allah waktu kita mengalami penderitaan. Nah, renungan bagi kita, apa kita sabar dalam menghadapi penderitaan, persoalan, pergumulan? Apa kita sering bersungut-sungut? Apa kita sering marah? Lihatlah para petani yang sabar, ya, menantikan hasil panennya. Lihatlah para nabi yang walaupun demi nama Tuhan, bukannya kenikmatan yang mereka dapat, tapi penderitaan. Lihatlah Ayub yang begitu hebat mengalami penderitaan dan bertekun sampai akhir. Dan Tuhan menyediakan berkatnya bahkan 2 kali lipat. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian renungan hari ini, ya. Bagi kita yang mengalami persoalan, pergumulan, penderitaan, sabar.
sabar, berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Demikian renungan hari ini, kiranya memberkati kita semua. Tuhan memberkati.